Assalamualaikum, aku Ajeng Alia dan mau cerita. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan oversharing, tapi ini ceritaku. Jadi gini ya, dari hari Kamis itu, kan sekarang hari Minggu ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu, suami aku tuh minta ketemu sama aku gitu. Kamis itu aku nggak bisa karena aku ketiduran. Jumat itu nggak bisa karena adik aku pulangnya awal gitu ya, jadi jam 1-an gitu. Kan aku harus antar jemput dia sekolah gitu. Terus Sabtunya karena aku kuliah dan itu pulangnya mepet banget jam 12 gitu. Terus minggunya alias hari ini tuh aku nganterin ibu ke takjiah gitu, 7 harian nenek. Nah kata aku teh, udah nanti aja ketemu mah sesuai jadwal gitu ya. Hari Senin, Selasa, Rabu. Senin itu biasanya kalau AA-nya kerja pagi gitu, jadi bisa dari sore dijemput gitu. Terus Selasanya kan libur, Rabunya biasanya masuk sore itu bisa aku nganterin gitu. Tetapi ternyata ibu aku akhir ini, beberapa hari ini gitu, suka ngomong gini, udah weh gitu cina, jangan ketemu sama AA gitu. Karena ya ibu teh khawatir cenanya, apalagi cina musim hujan sekarang teh, sore-sore teh sok hujan cina gitu. Terus akunya kan lagi hamil deh cina, bisi kena banjir, terus takut banjir, terus misalkan ada logak gitu, kayak akunya bisi ngira nggak ada logak, terus kena logak gitu kah kenapa gitu cina. Ya aku teh bilang ke suami gitu. Kata suami teh, ya udahlah gak apa-apa, coba teh nggak pulang gitu. Aku kan tipe orang yang kalau rindu tuh tantrum gitu. Aku sama suami aku sama suka tantrum gitu kalau rindu, apalagi sekarang diulahin gitu. Pusing. Sebenarnya agak bad mood, tapi katanya mah demi keselamatan aku dan bayi aku gitu, jadi mending gak usah lah cenah gitu. Tapi aku teh bad mood guys, bad mood. Terus ada yang bilang misalnya ya, ada yang nanya misalnya, kenapa nggak sendiri aja pulangnya? Emang dari sini ke kosan AA itu butuh waktu 40 menit ya. Gitu pun kalau ngebut bawahnya 40 menit teh. Nah, sedangkan AA itu gak bisa pakai motor. Mau belajar juga kan gak punya motornya. Yang ini kalau ini dibawa ke kosan kan ini buat antar jemput adek gitu, maksudnya gak bisa tetap. Pokoknya harus punya motor. Kalau misalkan pinjem ke temen gitu, kita mah enggak mau nyusahin temen, apalagi kan motor temennya takut kenapa di jalan, kan kita harus tanggung jawab kan. Emang misalkan kita pinjam nih, terus diisi lagi bensinnya, tapi kan sajaba tapi kan jadi apa ya, itu pokoknya mah itu
contohnya teh ganti oli, ganti mesin apalah, kan kita nggak ikut itu ya, ikut udunan gitu. Kalau ini kan emang motor ibu ya, jadi aku pinjam juga bensinnya dari aku, terus kalau ganti oli dari aku. Tapi lah kalau misalkan eh, masalah mesin belum pernah sih, soalnya belum pernah servis mesin atau apa gitu selain ganti oli semenjak nikah. Kalau sebelum itu mah ya sama ibu paling ganti bahan, maksudnya di pompa gitu, di pompa atau ditambal gitu pernah, itu waktu di Lembang gitu, itu juga uang aku gitu. Nah gitu, inti nama alasan teh tuh gak bisa naik motor guys, belum bisa belajar soalnya belum punya motornya. Kalau pakai motor sendiri kan enak gitu, jadi nggak minjem ke motor orang lain yang bisi rusakan kumaha berabe gitu. Terus kahiji eta, terus kaduana misalkan nah itu dah kan ayeuna mah loba Grab gitu, Grab, Gojek gitunya, ojol gitu maksudnya teh. Iya banyak, cuman uang itu semuanya dikelola sama aku, dan itu gak ada jatah buat transportasi teh ya antara dari rumah ke kosan gitu. Gak ada apa sih budgetnya gitu, soalnya aku juga ini pakai uang hasil aku nganterin bibi aku gitu, jadi bukan dari gajian. Kenapa gak ada budgetnya? Karena aku lagi nyicil sesuatu, bukan aku AA, tapi aku juga sih ada lah gitu make mah. Cicilan itu sebulan tuh bisa 600, sedangkan belum makan makan tuh 300, ikut arisan 250, jadi minimal itu berarti 600 tambah 300 500 tambah 200 1.150. Sedangkan di kerjaan paksu itu suka banyak potongan gitu. Jadi kadang nombokan aku juga, ini mah nggak apa-apa ya, aku juga ikhlas sebenarnya gitu, ikhlas. Dan nanti juga insya Allah keganti lagi gitu. Belum kosan itu 250, belum lagi kuota, kan di kosan mah gak ada kuota. Kalau di rumah mah enak gitu ada kuota. Kadang kuota juga butuhnya yang 100 ribuan menurutnya, lebih sih, bisa lebih tapi gak tahu berapa, soalnya nggak pasti gitu. Kalau kemarin terakhir itu aku beliin itu yang 10 hari lalu kalau gak salah, beliin yang 20.000 itu tuh 7 giga. Nah sekarang itu mau habis, sedangkan belum ada budget lagi buat beli kuota. Ya aku teh pusing ya teh, ke rumah gak bisa picean berarti ya kalau kuotanya menipis udah 500 MB lagi, kalau gak salah gak tahu 700 MB, jadi harus nunggu di outlet gitu. Sedangkan kalau di outlet kan gak selamanya pegang HP gitu kan, kerja namanya juga kerja, jadi tetap aja gak bisa pice gitu. Istirahat juga cuma sejam, dan itu juga dipakai buat makan gitu, buat ngobrol sama temen atau main ML biasanya. Jadi
nggak ada apa ya, nggak ada waktu gitu. Terus aku teh nyaranin gitu, kenapa sih nggak pindah aja ke sini gitu itunya kerjaannya. Emang di sini kan ada cabang sate Marangginya di daerah sini, dekat dekat bisa PP gitu. Cuman balik lagi karena nggak bisa kendarai motor dan nggak ada kendaraannya, jadi tetap harus bolak balik kan aku nganterin pulang, nganterin kerja dan pulang kerja gitu. Jadi tetap lebih rugi sih kalau transportasi, kalau sistemnya kayak gitu setiap hari pulang gitu. Sama katanya gajinya kurang, maksudnya gajinya lebih kecil daripada yang sekarang gitu. Terus kata kenapa harus pindah, padahal yang ini kan udah enak, maksudnya gajinya udah enak gitu. Cuman ya minusnya itu jauh doang dari aku gitu. Sedangkan aku itu orangnya tuh pengen ketemu terus, soalnya aku orangnya physical touch banget gitu. Jadi harus deket-deket gitulah. Terus kenapa tuh nggak ke kosannya gitu, kosan itu itu ngekos itu 250 itu berdua, enggak berdua, gak tahu, pokoknya sama teman-temannya, nggak tahu berdua, nggak tahu bertiga, nggak tahu berempat, pokoknya katanya mah kalau satu kamar itu 500 seorangnya, maksudnya gak seorang, maksudnya tarifnya 500.000, sedangkan untuk 250 aja rada seset gitu ya. Komo ini 500.000 belum bisa gitu, apalagi sekarang aku harus nyicil perlengkapan buat si Detun gitu, jadi banyak pengeluaran gitu aku tanya gitu sih curhat hari ini gitu. Aku teh bingungnya teh gitu, diulahin sama ibu guys, teh belum bisa terima dah, soalnya belum pro gitu, akunya belum pro dalam LDM gitu. Coba kalian mungkin ada tips buat LDM gitu biar gak rindu terus, gak tantum terus gitu. Aku juga kemarin gara-gara rindu gitu ya, lihat ini kata-kata mutiara, langsung sedih gitu. Sekarang harus disuruh jangan antar jemput lagi, mana hamilnya masih lama lagi, masih tahun depanan gitu. Aku gak bisa ngebayangin gimana aku bisa tahan dengan LDM ini. Tapi mudah-mudahan apa gitu ya si A-nya, misalkan sebulan sekali lah kesini, misalkan bareng temannya. Soalnya katanya dulu itu emang pernah ada temen dia yang temen ayam, pacarnya gak tau istrinya tuh orang sini, sama Suganda itunya bisa gitu nebeng kalau masih di situ. Soalnya emang rada deket rada jauh juga. Mungkin itu aja sih hari ini curhatnya, unek-unek aku doang, licin.
pengennya mah ketemu tapi gak bisa, gak boleh sugan we atau dikuatkan abi sareng suami abi. Jujur berat banget sih, udah mah seminggu sekali, sekarang gak boleh sama sekali gitu, demi kerja. Ya udah lah, ya udah cukup sekian. Maaf kalau oversharing, tapi ini ceritaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.